Ya, perkenalkan nama saya Walid dengan akhiran NIM 102. Di video kali ini saya akan membahas mengenai resume saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Bangsa dan Negara. Bangsa dan negara adalah dua konsep yang sering digunakan dalam ilmu politik dan sosial. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat, mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Bangsa mengacu pada sekelompok individu yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, sejarah, dan identitas. Sedangkan negara merujuk pada suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, pemerintahan, serta sistem hukum yang diakui oleh dunia internasional. Yang berikutnya yaitu pengertian bangsa. Secara etimologi, kata bangsa berasal dari bahasa Sanskerta, bangsa, yang berarti keturunan atau kelompok orang. Bangsa adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita. Beberapa ciri-ciri bangsa yaitu yang pertama, kesamaan bahasa, dan yang kedua, kesamaan budaya, dan yang ketiga, sejarah yang sama, dan yang terakhir, yang keempat, kesamaan agama. Yang berikutnya yaitu pengertian negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata stad dari Inggris atau stad dari Belanda dan Jerman, etat dari Prancis, status dan statum dari bahasa Latin, yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat. Yang dipakai Indonesia dari bahasa Sanskerta, negara atau nagari, artinya wilayah, kota, dan penguasa. Secara definisi, negara adalah suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, sistem pemerintahan yang sah, serta kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan urusan domestik dan internasional. Ya, ada beberapa ciri-ciri negara. Yang pertama, wilayah, dan yang kedua, penduduk, dan yang ketiga, pemerintah, yang keempat, kedaulatan, dan yang kelima, pengakuan internasional. Ya, bagian berikutnya yaitu unsur-unsur bangsa. Ada 4 unsur bangsa. Yang pertama, suku bangsa, dan yang kedua, agama, yang ketiga, kebudayaan, dan yang keempat, bahasa. Dan ada juga unsur-unsur negara. Dan unsur-unsur negara ini ada 4. Yang pertama, rakyat, yang kedua, wilayah, yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Bagian berikutnya, tujuan negara. Tujuan negara Indonesia dijabarkan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara rinci, tujuan tersebut adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, bagian berikutnya yaitu fungsi negara. Fungsi negara ini ada 4. Yang pertama, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, keadilan. Dan yang ketiga, pengaturan dan keadilan. Dan yang keempat, kesejahteraan dan kemakmuran. Bagian berikutnya yaitu teori terjadinya negara. Yang pertama, teori hukum alam. Yang kedua, teori ketuhanan. Dan yang ketiga, teori kontrak sosial. Yang keempat, teori kekuatan. Yang kelima, teori penyerahan atau kesi. Yang keenam, teori penaikan atau akesi. Dan yang ketujuh, teori peleburan atau fusi. Dan yang kedelapan, teori pembentukan baru atau innovation. Dan yang kesembilan, teori penguasaan atau aneksati. Dan yang ke-10, teori separatis. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, teori proklamasi. Ya, itulah pembahasan saya mengenai resume dengan materi bangsa dan negara dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.